Then get down. Don't look at me. Seconds. I've deciphered that text. It's a street address. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama, episode keempat. Scene dibuka oleh seorang dokter yang sedang kewalahan dengan pasien yang cukup membludak pada hari itu. Sehingga ia harus lupa dengan salah satu pasiennya yang bernama Finch. Lantas setelah dokter itu diingatkan oleh asistennya, ia dengan segera menghampiri Finch untuk mempertanyakan apa yang salah dengannya. Menanggapi hal itu, Finch menjelaskan bahwa niatnya datang ke dokter adalah untuk menerima resep. Tetapi sayangnya, Finch tak bisa mendapatkan obatnya karena dokter melihat terlebih dahulu ronsen yang pernah dilakukan terhadap Finch, yang membuat Finch menegaskan bahwa ia tak ingin segera meminta resep dokternya. Setelah dokter itu menyetujui untuk memberikan Finch resep dokter miliknya, Finch pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menukarkan barang milik dokter tersebut. Dan ketika dokter yang bernama Megan Tillman itu selesai bekerja, Rhys mulai mengikutinya hingga pada malam hari. Rhys dan Finch kebingungan karena mesin menunjukkan nama dari Megan. Karena Megan juga tak memiliki masalah apapun selama karirnya. Ia bahkan merupakan orang yang sangat bersahabat dengan teman-teman terdekatnya. Rhys lalu mendapati bahwa Megan pada malam harinya pergi ke sebuah diskotik. Di sana Rhys sempat melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sempat menggoda Megan. Dan setelah dipastikan orang itu aman, Rhys melihat bahwa telah ada orang yang sempat bertabrakan dengan Megan. Kemudian Rhys langsung memanfaatkan keahliannya untuk mengambil kartu nama dari pria itu. Rhys menemukan bahwa orang yang telah bertemu dengan Megan bernama Andrew Benton. Ia juga membawa sebuah obat bius pada dompetnya. Dan Rhys juga menduga bahwa bukan hanya mereka, orang yang mengikuti dokter Megan. Pada keesokan harinya, Rhys menghampiri Finch. Di sana Finch menjelaskan bahwa setelah Megan pulang dari diskotik, ia kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Ia juga telah merawat beberapa pasien dengan dedikasi penuhnya. Rhys lalu menjelaskan temuannya bahwa bartender memberitahu bahwa Megan selalu datang ke diskotik itu setiap malam dalam 1 minggu. Ia juga menduga mungkin saja Megan telah menarik perhatian orang yang tak diinginkan, yaitu Andrew Benton, yang merupakan seorang bankir. Ia juga sempat mendapatkan beberapa tuduhan padanya seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan juga pemerkosaan. Rhys menduga bahwa Andrew adalah seorang predator yang hendak menjadikan Megan sebagai korban berikutnya. Lantas Rhys yang penasaran dengan Andrew mulai memanfaatkan kembali keahliannya untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan Andrew untuk mensabotase data dan email miliknya. Di satu sisi, Detektif Charter sedang melihat kembali rekaman CCTV saat perampokan Center Street. Di sana, Carter menyadari bahwa salah satu pria sempat bertukar informasi dengan seorang perampok. Di kediaman Finch, mereka menemukan bahwa dalam file milik Andrew terdapat foto-foto wanita yang sempat menjadi korbannya. Sayangnya, mereka tak bisa menemukan satu hal yang berkaitan dengan Megan. Di sana Finch dan Rhys berusaha untuk mendapatkan informasi lebih mengenai Andrew dengan melihat laporan kuliahnya. Tetapi sayangnya informasi itu telah dihapus sehingga mereka mau tak mau harus mendapatkan akses untuk melihat informasi milik Andrew. Rhys menjelaskan bahwa ia memiliki akses untuk mendapatkan informasi itu. Namun Finch menjelaskan bahwa ia tak suka Rhys bekerja sama dengan Detektif Fusco. Sebab Detektif Fusco adalah polisi korup yang sempat mencoba untuk membunuh Rhys. Mendengar hal itu, Rhys mencoba menenangkan Finch jika Fusco bukanlah satu-satunya orang yang mencoba untuk membunuhnya. Ia juga yakin Fusco akan berani macam-macam dengannya. Di satu sisi, Detektif Fusco dihampiri oleh sekelompok pengedar narkoba yang hendak meminta ganti rugi atas narkobanya yang telah disita oleh pihak kepolisian. Pengedar itu juga menjelaskan, teman-teman korup Fusco telah berhasil ditangkap, sehingga mereka menunjuknya sebagai polisi yang harus mengganti seluruh narkobanya. Pengedar itu menegaskan, jika ia ingin uangnya kembali, ia bahkan mengancam, mungkin jika uang mereka tak bisa kembali, maka mereka tak akan segan-segan untuk menculik anak Fusco. Pada malam harinya, Rhys kembali memantau Megan. Di sana ia melihat Andrew mencoba untuk mendekatinya dan nampaknya usaha Andrew hampir berhasil. Dan ketika Andrew hendak membungkus Megan,
Ia mendapatkan penjelasan darinya bahwa dirinya tak bisa mampir ke tempat Andrew karena ia harus bekerja pada pagi harinya. Saat mendengar penjelasan itu membuat Andrew langsung memutuskan untuk berpisah dengannya tanpa harus melakukan sesuatu hal yang aneh. Setelah Andrew berpisah dengan Megan, Rhys mulai mengikuti Megan yang pergi menghampiri rumah Andrew. Dan di sana, Rhys bisa melihat bahwa Megan ternyata telah memotret dan mengikuti Andrew. Keesokan harinya, Fusco bertemu dengan Rhys. Saat mereka bertemu, Fusco menjelaskan keberadaannya di sini adalah karena ia sedang menunggu seorang pengedar. Dan dengan segera, Rhys langsung mempertanyakan terkait catatan yang ia minta terhadapnya. Tetapi Fusco sempat enggan untuk memberikan laporan itu. Rhys menjelaskan bahwa polisi korup seperti Fusco di kota ini tidaklah sedikit. Dan ia juga menjelaskan dirinya dapat mencari polisi korup lain yang dapat membantunya. Dan saat mendengar hal itu membuat Fusco pada akhirnya bersedia untuk memberikan laporan itu kepada Rhys. Pada malam harinya, Rhys menjelaskan bahwa Andrew sempat memerkosa seorang gadis di kampusnya. Sayangnya, gadis yang diperkosa itu telah melaporkan hal tersebut kepada polisi yang membuat polisi tak bisa menemukan adanya bukti terhadap Andrew telah melakukan pemerkosaan itu. Rhys juga memberitahu bahwa gadis yang telah diperkosa oleh Andrew itu bernama Gabriel Tillman, yang ternyata merupakan kakak dari Dr. Megan. Setahun dari kejadian itu, Gabriel sempat masuk ke gawat darurat karena Gabriel telah meminum obat secara overdosis. Dan setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya Finch dan Rhys berhasil menyimpulkan mengapa mesin itu memberikan nama dari Megan Tillman. Rhys juga sempat menjelaskan bahwa Megan adalah seorang dokter yang menyelamatkan banyak nyawa, sehingga ia takkan sanggup untuk mengambil nyawa dari seseorang. Sementara itu, Charter menghampiri pria bernama Burdett untuk mendapatkan kesaksian dari aksi perampokan tersebut. Carter pun mulai melayangkan beberapa pertanyaan kepada Tuan Burdett untuk mengetahui apa yang terjadi pada perampokan itu. Lalu Burdett mulai menjelaskan kronologi kejadiannya. Tetapi karena tak puas dengan pernyataan yang diberikan oleh Burdett, membuat Josh pun langsung mulai mempertanyakan mengenai Burdett yang terlihat seperti berbicara dengan salah satu perampok itu. Sayangnya, Burdett menjelaskan jika ia hanya berbicara seperlunya dengan perampok tersebut, yaitu dengan meminta perampok itu untuk mengampuni nyawanya. Lantas Charter memberikan kartu namanya kepada Burdett dengan menjelaskan jika apabila Burdett mengingat tentang kejadian itu, maka Burdett dapat menghubunginya. Padahal, tanpa Charter sadari, Burdett adalah Finch yang sedang menyamar. Pada malam harinya, Finch langsung menelepon Rhys untuk mempertanyakan di mana keberadaan dari Megan Tillman. Rhys menjelaskan Megan sedang bekerja sehingga ia harus mengurus bisnis sampingan. Dan Finch juga menjelaskan bahwa ia sempat bertemu dengan Charter. Rhys menjawab bahwa Charter saat ini sudah termotivasi dengan perampokan itu dan ia memberitahu bahwa Rhys harus segera menemukan rencana lain sebelum Charter menangkapnya. Dengan gestur yang tak panik, Rhys mencoba menjelaskan dirinya juga sedang menguruskan hal itu, sebab saat ini ia sedang mencari bala bantuan untuk mengatasi masalahnya dengan Charter dan juga Fusco. Ia juga memberitahu bahwa dirinya akan segera menghampiri lokasi dari Megan. Lalu dengan segera Rhys menghampiri sebuah perkumpulan yang sedang membicarakan terkait cerita seorang wanita yang telah diperkosa dengan cara dibius. Yang tak lama kemudian Megan meninggalkan perkumpulan itu. Setelah Megan meninggalkan perkumpulan itu, Rhys pun mulai mendekatinya untuk mengajaknya berbicara. Di sana Megan menjelaskan bahwa ia mengenal seseorang dalam hidupnya yang pernah mengalami hal serupa dengan gadis yang sedang bercerita itu. Megan juga menjawab bahwa awalnya ia dapat melupakan kenangan akan seseorang yang telah hilang dalam hidupnya. Tetapi ketika ia melihat orang yang telah melakukan hal buruk kepada temannya bisa hidup dengan bebas, Megan juga menyadari bahwa dirinya tak seharusnya menceritakan kisah hidupnya pada orang yang tak ia kenal. Maka dari itu langsung Rhys memperkenalkan dirinya kepada Megan, serta Megan juga memperkenalkannya dengan nama samaran, yaitu Kate Lehman. Keesokan harinya, Rhys menghampiri kediaman dari orang yang bernama Kate Lehman itu. Di sana ia menemukan sebuah barang yang dapat mengalahkan jasad Andrew hanya dalam waktu 3 jam saja. Rhys menjelaskan jika Megan bukanlah seorang pembunuh. Dan saat mendengar hal itu membuat Finch mempertanyakan apa yang kini harusnya mereka lakukan. Rhys menegaskan mereka membutuhkan waktu untuk membuat Andrew menghilang untuk selamanya. Dan pada malam hari, Rhys memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Fusco terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyerang markas dari pengedar narkoba yang mengancamnya. Lantas dengan segera, Rhys tanpa ampun menghajar habis pengedar itu, serta ia juga memanfaatkan kesempatannya untuk mencuri narkoba milik pengedar tersebut.
Setelah meninggalkan Fusco, Reese langsung menghampiri Andrew untuk menghajarnya. Dan ketika Andrew tersadar dari pingsannya, ia terbangun di depan kantor polisi dengan tumpukan narkoba di dalam mobilnya tanpa Andrew sadari sama sekali. Namun sayangnya, usaha yang dilakukan oleh Reese cukup sia-sia. Karena pada akhirnya Andrew pun berhasil dibebaskan kembali. Dan ia juga tersadar, ternyata Andrew memiliki 4 pengacara yang siap untuk membantunya agar tak terjerat dari hukuman. Di satu sisi, Megan saat ini sedang mendengar rekaman permintaan maaf dari kakaknya. Dan ketika malam hari tiba, Vince memberitahu Reese bahwa saat ini Megan telah mulai bergerak menuju kediaman Andrew. Sehingga ia langsung meminta kepada Reese agar segera melakukan sesuatu. Namun sayangnya ketika Reese hendak menghampiri Andrew, ia tiba-tiba mendapatkan serangan balik dari sekelompok pengedar yang mulai melayangkan balas dendam terhadapnya. Ketika Andrew tiba di kediamannya, ia dengan segera mendapatkan serangan dari Megan dan tanpa membuang waktu, Megan pun langsung mempersiapkan hukuman yang akan ia berikan pada Andrew. Sementara Reese saat ini baru saja tersadarkan diri setelah mendapatkan hantaman cukup keras. Di hadapannya ia melihat bahwa Fusco rupanya telah mengadu pada pengedar itu. Dan di sana Reese langsung mendapatkan serangan bertubi-tubi dari anak buah pengedar. Beruntungnya, Reese yang merupakan seorang mantan agen CIA yang menyamar sebagai gembel mulai memberikan perlawanan pada para pengedar. Sehingga Reese berhasil terbebas dari jeratan pengedar tersebut. Ia juga menegaskan pada Fusco bahwa dirinya akan mencoba memanfaatkannya akan kejadian yang kini telah terjadi. Dan menjelaskan bahwa dirinya akan segera menghubungi Fusco jika ia akan sangat membutuhkan bantuannya. Di momen saat ini, Megan telah berhasil menghampiri sebuah kafe. Dan beruntungnya sebelum Megan melakukan sesuatu hal, Reese berhasil mengejarnya. Reese langsung meminta kepada Megan untuk berbicara secara empat mata. Sebab ia juga sudah mengetahui orang yang Megan bawa dalam mobil van-nya. Lalu setelah berbincang berdua, Reese langsung memberikan sedikit wejangannya kepada Megan bahwa ia sangatlah cerdas dan berhati-hati. Tetapi jika Megan melakukan hal ini, maka Megan takkan pernah bisa melupakan apa yang telah ia perbuat. Reese juga menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui semua tentangnya, termasuk mengapa Megan ingin membunuh pria itu. Reese juga menjelaskan jika Megan membunuh pria tersebut dengan kejam, maka hal itu yang akan menghancurkan kehidupan Megan sedikit demi sedikit. Lalu Reese memintanya untuk mempercayakan mobil yang ia bawa kepadanya. Dan dengan segera Reese langsung membawa mobil van itu dengan Andrew yang berada di dalamnya setelah Megan pada akhirnya luluh dengan perkataan dari Reese. Pada keesokan harinya, Fusco dipindah tugaskan ke tempat yang sama dengan Charter. Atasannya di sana menjelaskan bahwa ia memindahkan Fusco ke sana karena teman Fusco telah memiliki foto dirinya dengan wanita malam. Di sana Fusco juga mulai mempertanyakan tentang kasus perampokan yang sedang Carter tangani. Atas hal itu juga membuat mereka langsung melakukan suatu perkenalan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Andrew yang baru saja terbangun dari pingsannya. Ia menjelaskan bahwa telah ada seseorang wanita yang datang ke rumahnya untuk menyetrumnya. Dan Reese memberitahu ia telah meminta wanita itu untuk pergi. Lalu Reese mempertanyakan bahwa wanita itu tak seharusnya di sini. Karena wanita itu adalah seorang penyelamat nyawa, bukan seorang pencabut nyawa ataupun malaikat. Dan Reese memberitahu Andrew bahwa orang-orang seperti mereka ialah tak harus menghancurkan orang seperti wanita itu. Dan Reese mempertanyakan, apakah orang-orang dapat berubah? Andrew lalu menyadari jika ia sempat melakukan kesalahan. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bersumpah untuk berubah dan takkan melakukan kejahatan yang telah ia perbuat. Andrew juga sempat untuk membujuk Reese agar tak membunuhnya, karena dalam diri Reese terdapat jiwa yang baik. Namun, rayuan yang Andrew berikan membuat Reese kebingungan untuk menentukan apakah Andrew harus diberikan kesempatan atau mungkin Reese harus segera membunuhnya. Dan ia juga meminta kepada Andrew untuk menentukan pilihan mana yang harus ia lakukan. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.